Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat yang belum kenal saya, kenalkan nama saya Imam Al-Fatih dari Haur Gelis. Kali ini saya akan bikin video bersama teman saya yang jauh-jauh dari pedesaan ke sini berkunjung silaturahmi. Sok silakan Kang, kesini Kang. Wih, Gimana kabarnya, Bro? Iya. Baik. Gimana kabar Kakak di sana? Alhamdulillah. Cuacanya panas sekali, Bro. Iya. Datang dari sana jam berapa Kakak? Perjalanan sekitar setengah jam lebih, Kakak. Setengah jam. Iya. Lumayan guys, lumayan jauh. Tolong bisa dikenalkan diri Anda untuk penonton pemirsa di sana. Oke. Terima kasih, Kakak. Iya. Salam kenal, nama saya Dahlan dan buka pangkas rambut di pelosok desa yang jauh dari kota, Kakak. Terpencil juga, tapi alhamdulillah sedikit banyaknya ada saja rezeki. Yang penting tetap kita berusaha. Optimis. Iya, betul, Kakak. Iya. Sekarang udah umur berapa kira-kira? 25 ke atas, Kakak, kurang lebih. Iya. 25 ke atas. Iya. 25 ke atas guys. Kita tuh udah rada sepantaran guys. Iya, betul. Udah apa ya? Status single, Kakak. Status masih single guys. Masih single. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih Kakak, dari tahun berapa nih Kakak mulai kerja nih? Maksud Kakak kerja apa, Kakak, dulu? Awal mulai kerja itu dari tahun berapa? Untuk kerja dari awal itu, kalau pertama saya sebagai penjual mainan anak-anak, Kakak. Penjual mainan. Iya. Berapa tahun kira-kira? Sekitar 8 tahun kurang lebih, Kakak. 8 tahun cukup lama juga. Iya, cukup lama. Itu tuh berapa kerja? Setelah itu ada kerjaan lain nggak? Ya, setelah itu saya berhenti alih profesi menjadi jualan makanan, jadi pekerja bangunan, pernah menjadi bengkel motor juga. Nah, yang terakhir sekarang saya sebagai profesi memotong rambut, Kakak. Rambut gitu, Kakak. Kapster ya Kakak, bisa dibilang. Iya, kapster. Kalau menurut bahasa ininya sih, bahasa gaulnya tukang cukur. Iya. Berarti berapa pengalaman ya dari awal sampai sekarang tuh? Iya. Jadi tukang mainan, jualan makanan, jadi bengkel juga, bangunnya juga 4 ke 5 ini kurang lebih. 5 pengalaman itu nggak bisa anggap remeh, itu udah apa ya, sesuatu yang luar biasa. Apalagi di pekerjaan awal itu bisa sampai bertahan 8 tahun itu nggak mudah, Kakak. Iya, betul, Kakak, betul. Karena yang saya rasain juga itu pengalaman kerja itu kebanyakan setengah tahun, 2 bulan, 3 bulan. Saya ngalami sendiri. Kalau 8 tahun itu udah termasuk loyal sama kerjaan tersebut. Nah sekarang kenapa sih Kakak ini tuh kepikiran untuk menjadi tukang cukur? Oh iya. Saya lihat dari segi perekonomian dari masyarakat dulu, Kakak, sebelum saya buka pangkas gitu kan. Di rumah saya lagi lihat dulu persekian ekonomi, gimana daya tarik orang-orang di lingkungan, gimana perekonomiannya. Nah, di situ saya udah pelajari, baru saya mulai membukanya dari awal gitu kan. Merintis itu sekitar ke tahun 2017 pertengahan. Awal mula buka usaha cukur 2017. Iya. Dan kurang lebih sekitar 3 tahun, Kakak. Sekitar 3 tahunan ya. Iya, lebih. Udah berjalan. Iya, betul. Apa kesan-kesannya jadi tukang cukur itu apa? Ya di situ banyak pelajaran yang saya dapat ambil. Salah satu, saya bertambah bersabar, Kakak. Bertambah sabar. Iya. Menjadi tukang cukur ya. Iya, betul. Masalahnya gimana ya? Nggak bersabarnya gimana? Kita diatur sama orang. Iya, betul. Meski itu kerjaan kita loh. Iya, padahal kerjaan kita ya. Iya, tapi tetap diatur sama orang. Terkadang ada yang orang marahin gitu kan. Itu kan udah kerjaan.
gitu kan. Ada yang emang orang yang bilang kuat atau yang bilang gimana dan gimana gitu kan, udah pastilah. Soalnya itu kan punya penilaian sendiri masing-masing setiap orang. Apalagi kalau motong anak-anak kakak, itu bener-bener luar biasa itu. Ekstra hati-hati. hati-hati Iya. dan kita tuh harus benar-benar tekun dan sabar. Nah itu benar-benar sebenarnya sih, kalau pengen orang-orang yang suka marah pengen sabar ya itu jadi tukang syukur. Jadi tukang syukur. Iya betul. Jadi Iya. orang yang lebih sabar levelnya. Ya. Nah gitu betul. Suka dukanya menjadi seorang tukang syukur tuh apa sih? Sukanya kita bisa inspirasi yang baru. Misalkan ya kalau model itu kan selalu berganti-ganti, itu menjadi suatu tantangan buat kita. Iya. Iya. Ada pembaruan tentang model ya, ada Iya. pembaruan tentang teknik. Kita tuh harus benar-benar belajar terus dan belajar gitu. Nah itu yang bikin sebuah tantangan kita gitu. Apakah nantinya akan ganti profesi lagi selain jadi tukang cukur? Apa emang benar-benar udah nyaman di zona ini kan? Selama ini saya lebih nyaman, lebih gimana ya, lebih enak lah. Lebih enak ya. Iya lebih enak, meski ya gitulah risikonya tukang cukur. Terkadang kalau ada konsumen baru ya, kalau nggak dipercaya pertama itu pasti gitu kan, dia merasa ragu gitu kan, itu udah wajar. Itu harus benar-benar kita yang Ya meyakinkan saja. dan punya Iya. trik sendiri Iya. agar iya, mereka iya. klien customer itu akan nyaman ditangani oleh kita. Gitu. Iya, awalnya kita meyakinkan saja bahwa kemauan dia saya juga bisa, gitu saja untuk meyakinkan. Kalau hasil itu nomor 2 kakak, nomor 2. Cocok atau tidaknya itu konsumen, yang penting kita sudah berusaha untuk lebih baik pelayanannya gitu. Harapannya tuh kedepannya kakak tuh akan seperti apa sih di bidang profesi cukur ini? Harapannya sih pengen lebih baik, lebih berkembang. Ya intinya nggak bukan saya sih, pasti yang lain juga pengen gitu kan. Iya benar. Memperluas lapangan kerja juga. Ya. Nah gitu, ya intinya kita nggak harus sendiri saja gitu kan, membutuhkan orang lain juga. Apalagi kalau kita lingkungan kita ada yang pengangguran gitu kan, paling tidak kita meringankan beban-beban orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karena Gitu. berdiri di kaki sendiri itu lebih sulit dan ketika kita sudah berada di posisi tersebut kayaknya lebih nikmat ketimbang kita kerja sama orang lain. Nah iya itu betul. Ya kata ada yang bilang gitu kan, lebih baik gitu kan mendirikan pekerjaan apa namanya, bikin usaha sendiri, wirausaha intinya gitu kan. Iya. Lebih baik itu daripada kita gaji besar melainkan hidup ditunjuk orang. Iya. Emang sih penghasilan kita nggak besar, cuma yang penting kita nggak ada ditunjuk orang saja. Itu enaknya jadi tukang cukur. Nah, jadi tukang cukur ya. Iya gitu kakak. Ya kakak tuh udah mematenkan diri bahwa dicukurin itu lebih baik daripada pengalaman sebelumnya. Iya betul iya. Nah, terus apakah kakak punya komunitas di sini, di tempat-tempat cukur itu ada komunitasnya nggak sih? Oh banyak kakak, komunitasnya banyak banget. Kita bisa lihat di Facebook juga banyak. Facebook banyak komunitas. Iya, tapi tinggal pilih saja mana yang Anda suka. Gitu. tapi sekarang komunitas yang benar-benar kakak naungi itu apa? Sekarang itu di KBSR kakak. KBS. Iya, ya. Keluarga Besar Seniman Rambut. Keluarga besar seniman Iya, rambut. betul. Dan dapat apa aja sih dari komunitas itu tuh? Banyak kakak. Banyak. Nggak bisa jelasin satu-satu. Ya mungkin ya salah satunya bisa saya sebutkan. Apa itu kakak? Di situ saya bisa mengenal apa namanya komunitas, gitu kan. Apa namanya solidaritas. Iya. Persaudaraan ya. Nah, sosial juga ada. Sosial ada. Edukasi ada juga. Nah, terus apa bedanya sebelum Anda masuk komunitas itu sama sekarang masuk komunitas itu, perbedaannya itu apa sih? Jauh
Coba. antara bumi dan langit. Wis. Iya, gitu. Berarti ada banyak hal yang Anda dapatkan setelah Anda berkomunitas. Iya betul, betul banget itu, betul. Salah satunya saya waktu sebelum ikut komunitas belum mengenal nama-nama model, belum nama teknik cara pemotongan rambut gitu, nggak mengenal. Yang penting saya motong pendek udah, rapi udah gitu aja. Tapi setelah saya mengenal komunitas gitu kan, banyak masukan dari teman-teman gitu kan, ada edukasi sama teman-teman, kita berbagi ilmu sama teman-teman gitu kan. Nah di situ saya sedikit banyaknya disimpan memori, dimasukin ke kepala. Jadi tahu yang namanya coloring. Nah gitu, seperti fade itu apa dulu saya nggak tahu fade itu apa. Nggak tahu fade itu Iya apa. nggak tahu Jadi gitu tahu kan. fade itu apa. Gitu. Tambah saudara juga ya kan. Iya, bertambah saudara kita kan. Ya saya sukanya itu solidaritasnya luar biasa solid. Solid banget ya. Iya. Kira-kira berapa lama sih komunitas Anda itu Berdiri berdiri? kurang lebih 2 tahun kakak sekarang. 2 Dari tahun. 2018. 2018. Iya. Ya. Oh, berarti pengalaman dari 1 tahun ke Ninjak 2 tahun. Ya. Sejak 2 tahunnya Anda bareng sama komunitas yang sekarang membesarkan wawasan Anda sekarang. Iya betul. Terus gimana sih kalau seandainya caranya supaya dapat market yang sesuai dengan hati Anda tuh gimana caranya? Oh, Kan kadang-kadang kan kalau pelosok kan, mohon maaf ya, iya gimana? biasanya kan kalau masalah kalau percukuran di pelosok kadang-kadang tuh dia tuh pasti nurunin harga yang murah gitu biar Ya, karena iya. ekonomi juga di pelosokan kadang-kadang juga nggak bisa setara dengan yang di kota. Iya betul. Cuma kita kan salah satu bisa bertahannya satu memang kesabaran, gitu kan. Kita harus sabar, gitu kan. Sedikit banyaknya ya kita jalani saja. Awalnya dari situ kuncinya. Ya tekun juga, konsisten juga itu harus, gitu kan. Langsung masalah yang lainnya, kok bisa bertahan gitu kan. Satu, kita kan kalau di kampung, namanya di kampung kan, kalau misalkan ngontrak juga nggak terlalu banyak lah pengeluaran. Kalau ngontrak ya lebih murah Iya. daripada yang di kota. Kalau di kota misalkan 400 atau 500 gitu kan, Per kita bulan. ngontrak kan per bulan. Kalau di kampung ya 100-200 lah gitu kan. 200 dia masih bisa ini ya kan. Iya, kadang-kadang kalau di kampung ada yang 50.000 gitu kan. Yang penting ada yang ngisi aja kan, ada gitu kan. Kalau di kampung itu lebih enaknya di situ kakak. Makanya kita ngikutin masuk perekonomian, mampunya masyarakat seberapa. Misalkan 5.000 ya kita ikutin. Kalau dia mampunya 5.000, kenapa kita harus 7.000 gitu kan. Kita lihat ekonomi saja, kita sesuaikan. Kita jangan nggak usah ngikutin yang di kota. Iya. Di kota wajar, misalkan tarif sekian kan, kita sesuaikan aja kemampuan perekonomian. Gitu. Kalau emang perekonomian rakyatnya naik ya kita bisa ikutin naik juga. Tapi kalau perekonomiannya rakyatnya, masyarakatnya gitu kan, maaf bukan rakyat, klarifikasi, masyarakatnya segitu mampunya misalkan 5.000, ya udah kita 5.000, gitu kan. Nggak usah Harus memaksakan. ya kan? Iya, tapi kan semua orang pasti pengennya kan penghasilan besar gitu kan. Tapi kan kita harus lihat, kita saling membutuhkan masalahnya kakak. Yang dicukur membutuhkan kita, jasa kita juga membutuhkan uang dia. Jadi saling supaya enak saja. Iya, saling membutuhkan. Iya, saling membutuhkan gitu saja kakak. Ngomong-ngomong tentang cukuran, menurut kakak tuh gimana sih tanggapannya kakak mengenai perbedaan pangkas rambut dengan barbershop itu seperti apa menurut pandangan kakak ini? Masalah itu ya, itu pertanyaan yang apa ya, legendaris. Iya, legendaris, banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Cuma setiap orang punya daya pikir masing-masing, prinsip masing-masing, setiap orang punya penilaian masing-masing gitu, gitu kan. Kakak juga punya penilaian tersendiri antara pangkas sama barber, apa perbedaannya. Saya juga punya. Jadi
nggak bakalan ada ujungnya kalau dibahas. Cuma kita kan bertanya gitu, saya harus menjawabnya juga kan. Iya. Apa perbedaannya gitu. Ya menurut pandangan kakak sendiri itu apa sih barbershop sama pangkas rambut itu apa sih? Dari perbedaannya, persamaannya juga ya. Iya. Dari perbedaan kita lihat